Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ayu Khairani Simbolon dari Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama akan memaparkan materi mengenai upaya hukum untuk memenuhi mata kuliah hukum acara pidana. Langsung saja ke pengertian upaya hukum. Pasal 1 angka 12 KUHP menyebutkan, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun jenis upaya hukum terbagi atas dua, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Nah, mengenai upaya hukum biasa diatur dalam bab 17 KUHP. Upaya hukum biasa adalah langkah yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap suatu putusan pengadilan untuk meminta perubahan putusan tersebut dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis upaya hukum biasa itu meliputi yang pertama banding. Andi Hanza dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia halaman 292 menyatakan bahwa jika pasal 233 ayat 1 Jungto pasal 67 KUHP dihubungkan dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Artinya banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh peradilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Prosedur banding yaitu pengajuan banding dilakukan dalam tenggat waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan. Pihak yang mengajukan banding harus menyatakan secara tertulis alasan-alasan yang mendasari banding. Pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang bukti dan pertimbangan yang ada dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, upaya hukum biasa yang kedua ada kasasi. Upaya hukum kasasi diatur dalam pasal 244 sampai 258 KUHP, pasal 244 KUHP Jungto, putusan MK nomor 114/PUU 10 tahun 2012 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Prosedur kasasi diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan banding. Pengajuan kasasi hanya berdasarkan alasan kesalahan penerapan hukum atau prosedur hukum yang berlaku. Mahkamah Agung akan memutuskan apakah kasasi diterima atau ditolak. Selanjutnya ke upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dapat diajukan pada situasi tertentu yang tidak terikat pada prosedur upaya biasa. Upaya hukum luar biasa ini sifatnya lebih terbatas dan hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti adanya bukti baru yang signifikan atau adanya kesalahan yang sangat mendasar. Sedangkan upaya hukum luar biasa ini diatur dalam bab 18 KUHP yang terdiri atas dua upaya berikut. Yang pertama, pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Pasal 259 ayat 1 KUHP menjelaskan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung yang dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Menurut ketentuan KUHP, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang membuat alasan permintaan itu. Kemudian panitera menyampaikan salinan risalah kepada yang berkepentingan. Setelah itu ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat yang pertama, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pengadilan melampaui wewenangnya. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dengan demikian terjawablah keraguan atau hal yang dipermasalahkan. Yang kedua, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau herzening. Upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 263 sampai 269 KUHP. Ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar yang pertama apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Yang kedua, apabila dalam permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar yang pertama apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak lagi dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Yang kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka
maka Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar penimbangannya. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu. Di putusan selanjutnya, permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Yang kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, pernyataan telah bertentangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut ini. Yang pertama, apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya. Yang kedua, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa: yang pertama, putusan bebas; yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum; yang ketiga, putusan dapat menerima tuntutan, menjatuhkan putusan yang dapat berupa penuntutan umum; putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Patut dicatat, pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan yang semula. Selanjutnya, ke prosedur pengajuan upaya hukum. Setiap upaya hukum memiliki prosedur tertentu yang harus diikuti, tergantung pada jenis upaya hukum yang dilakukan. Prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil. Secara umum, tahapan pengajuan upaya hukum meliputi: yang pertama, melakukan pengajuan permohonan. Pihak yang tidak puas dengan putusan mengajukan permohonan upaya hukum kepada pengadilan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis upaya hukum yang dipilih. Yang kedua, melakukan pengajuan berkas. Berkas yang mendasari upaya hukum harus disiapkan, termasuk alasan hukum dan bukti-bukti yang relevan. Memasuki pemeriksaan dan persidangan, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan memeriksa dan melakukan persidangan untuk menilai keabsahan permohonan. Lalu ada putusan. Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan atau lembaga yang berwenang akan mengeluarkan putusan atas upaya hukum yang telah diajukan tadi. Selanjutnya, eksekusi putusan. Jika upaya hukum ditolak, putusan yang berlaku tetap berlaku dan harus dilaksanakan. Jika putusan tersebut diterima, putusan pengadilan atau lembaga yang lebih rendah dapat dibatalkan atau diubah. Nah, apa sih alasan dan tujuan upaya hukum? Alasan dan tujuan upaya hukum adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan agar keadilan dapat tercapai. Beberapa alasan utama mengapa upaya hukum penting adalah: yang pertama, menjaga keadilan. Upaya hukum memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan benar dan adil. Yang kedua, perbaikan sistem hukum. Upaya hukum memungkinkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan untuk diperbaiki. Yang ketiga, pemenuhan hak. Memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk mendapatkan keadilan. Yang keempat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya mekanisme upaya hukum, keputusan pengadilan tidak bisa semena-mena dan dapat diawasi oleh pihak yang lebih tinggi. Baiklah, sekian dan terima kasih pemaparan materi saya mengenai upaya hukum. Jika saya ada salah kata dalam memaparkan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.